Farwiza Farhan, seorang pegiat pelestarian hutan Leuser di Aceh, Indonesia, menerima Ramon Magsaysay Award 2024 untuk kategori kepemimpinan baru. Penghargaan ini diumumkan di Manila, Filipina pada 31 Agustus 2024. Farwiza dinilai layak mendapatkan penghargaan ini lantaran perjuangannya bersama tim dalam melindungi hutan Leuser. Menariknya adalah kaum hawa yang berperan. Mereka melakukan berbagai program seperti pelatihan paralegal, jurnalisme warga, kewirausahaan mikro, dan patroli hutan untuk melawan perburuan serta pembelakan liar. Penghargaan itu juga diberikan kepada 4 penerima lainnya dari Vietnam, Jepang, Bhutan, dan Thailand. Lalu, apa yang bisa kita lihat dari perjuangan Farwiza Farhan, pejuang lingkungan asal Aceh itu? Kita patut akui ada dedikasi yang ditunjukkan oleh Farwiza, seorang perempuan pemberani, perempuan konservasionis. Mari kita tidak terjebak dalam euforia penghargaan, tapi justru merenungkan apa yang salah dari negeri ini. Kita bicara tentang hutan Leuser, salah satu ekosistem paling kaya dan vital di dunia. Hutan ini tidak sekadar paru-paru Sumatera, tapi juga sebagai penyokong kehidupan ribuan spesies flora dan fauna, serta ratusan ribu masyarakat yang hidup di sekitarnya. Namun ironisnya, hutan ini terus mengalami ancaman serius dari deforestasi, ekspansi perkebunan sawit, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ilegal lainnya. Yang paling menyedihkan, kejahatan lingkungan ini terjadi di depan mata pemerintah yang seharusnya menjadi penjaga utama hutan kita. Apa yang Farwiza dan tim lakukan adalah bentuk perlawanan dari akar rumput yang dengan kegigihan mereka bisa membuat perbedaan. Mereka berhasil memaksa pengadilan menjatuhkan denda kepada perusahaan sawit yang merusak hutan Leuser. Bagaimana dengan tanggung jawab pemerintah yang seharusnya memastikan hal semacam ini tidak terjadi sejak awal? Dalam setiap kasus perusakan hutan, pemerintah seolah tutup mata. Ini fakta yang tidak bisa dibantah, terbukti dengan masifnya ekspansi pertambangan. Hutan-hutan yang seharusnya dilindungi justru dicaplok oleh sejumlah perusahaan tambang tanpa adanya upaya yang tegas dari pemerintah. Pemerintah kita nampak cenderung sibuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Ribuan hektar hutan dikorbankan demi kepentingan bisnis dan ekonomi. Tetapi siapa yang diuntungkan? Korporasi besar yang meraup untung, sementara rakyat dan alam dibiarkan menanggung beban. Farwiza sendiri telah berulang kali menghadapi diskriminasi hanya karena ia seorang perempuan yang berani berdiri di garis depan. Kritik atas jilbabnya, pakaian, bahkan status perkawinannya adalah contoh bagaimana patriarki dan kebodohan masih merajalela. Dan inilah ironi lainnya, seorang perempuan harus berjuang lebih keras, bukan hanya melawan perusakan lingkungan, tetapi juga melawan pandangan sempit masyarakat. Jika rakyat biasa seperti Farwiza bisa membuat perubahan besar, membela hutan dan kelangsungan generasi muda, melawan ketidakadilan di Republik ini, lantas apa yang telah dilakukan pemerintah dengan segala kekuasaan dan sumber dayanya? Kita dengan tegas bisa mengatakan bahwa pemerintah kita gagal total dalam melindungi lingkungan dan hutan kita. Kita tahu bahwa sekarang ini ada ancaman serius akibat kebobrokan sistem ekonomi dan politik yang hanya menguntungkan segelintir elit. Ratusan ribu orang kehilangan hak atas tanah, satwa liar terancam punah, dan fungsi ekosistem vital hilang. Semua ini terjadi di bawah kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Kita tidak bisa terus berharap pada pemerintah yang hanya sibuk memperkaya diri, sibuk politik, dan sibuk pada urusan ekonomi segelintir elit. Perubahan nyata harus datang dari rakyat, dari gerakan sipil yang kuat dan terkonsolidasi. Generasi muda harus bangkit menjadi ujung tombak perjuangan, belajar dari sosok seperti Farwiza, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Perlawanan kita ke depan harus lebih dari sekedar omon-omon di hadapan ketua-ketua partai yang makin kurang peka dalam mengawal aspirasi rakyat. Sebab ini sudah menyentuh pada perjuangan antara hidup dan mati untuk mempertahankan tanah air kita. Dan ingatlah, perubahan besar tidak datang dari pemerintah yang duduk nyaman di istana mereka. Perubahan datang dari rakyat yang berani melawan ketidakadilan, dari mereka yang tidak takut berdiri sendiri untuk kebenaran. Farwiza adalah bukti hidup bahwa kita, rakyat biasa, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo kita melakukannya dari sekarang, sesuai apa yang kita bisa. Selamatkan bumi dan generasi muda dari krisis lingkungan, krisis iklim.